Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis Rifan Finansindo Berjangka, Dewi Diana Ningrum. Ya, selamat pagi Bu Dewi. Bu Dewi, ini BPS rilis inflasi Indonesia di November 2020 sebesar 0,28%. Nah, meski inflasi menunjukkan adanya kenaikan harga, namun sejumlah komoditas seperti emas justru mengalami penurunan. Nah, bagaimana ini pergerakan emas hari ini, pandangan Anda? Untuk pergerakan emas hari ini, minggu kemarin emas sempat mengalami penurunan besar ya, karena penemuan vaksin Pfizer dan Moderna itu yang mengklaim bahwa mereka efektif 90% untuk menyembuhkan COVID-19. Tapi hari kemarin emas sudah mulai mengalami kenaikan kembali sampai harga tertingginya 1.817. Hal ini dikarenakan nanti hari Jumat akan ada rilis data ekonomi, yaitu non-farm payroll dari Amerika, yang itu estimasinya membuat harga untuk kecenderungan naik. Jadi kemungkinan besar hari ini pun akan mengalami kenaikan karena nanti malam juga ada FOMC meeting pidato dari ketua The Fed. Seperti itu. Iya. Nah, iya kan, harga emas dunia memang sepanjang pekan lalu itu turun sekitar 4,4% dan juga memang sudah menjauhi level 1.800 gitu ya Bu ya. Nah, ya, apakah harga emas ini akan tembus 1.800 atau malah akan turun? Nah, prediksi Anda hingga akhir tahun ini akan seperti apa emas, Bu? Kalau sampai akhir tahun ini, kemarin memang sempat turun sampai menjauhi 1.800 ya. Iya. Sampai di harga terendahnya di 1.763. Ya, ini yang tadi saya bilang dikarenakan penemuan vaksin dari Pfizer sama Moderna. Hanya saja ada satu kegiatan historical yang terjadi setiap tahun, yaitu window dressing dan January effect. Window dressing ini memang membuat pergerakan harga emas turun sampai pertengahan Desember nanti. Hanya saja setelah nanti meeting Bank Sentral tanggal 17 Desember, biasanya emas sudah akan mulai mengalami kenaikan kembali sampai nanti di Januari, karena ada kegiatan ekonomi yang namanya January effect, di mana emas sudah mengalami kenaikan kembali. Oke, jadi Desember ini akan turun, namun ada January effect, nah emas akan kembali naik. Baik, selanjutnya dari emas kita ke CPO, CPO maksud saya Bu. Nah, harga CPO kan ini menguat 1,52% ya pada pekan lalu. Lalu bagaimana pergerakannya untuk hari ini, Bu Dewi? Iya, betul. Kalau untuk hari ini, jadi gini, hari Selasa kemarin, Malaysia tidak berencana untuk memperpanjang kembali pembebasan pajak minyak sawit yang berakhir nanti 31 Desember 2020. Hal ini membuat minyak sawit kemarin Senin Selasa sempat mengalami penurunan. Ya, hanya saja tidak turun di bawah 3.200 Rm per ton. Nah, kalau untuk hari ini sudah mengalami kenaikan kembali. Jadi sampai nanti akhir tahun pun, karena supportnya dari 3.200, kemarin di November sempat mengalami kenaikan paling tinggi sepanjang 2020, turun hanya sedikit, tapi nanti untuk kedepannya harga CPO akan mengalami kenaikan. Dari CPO kita ke kopi sekarang Bu. Pada perdagangan pekan lalu ya kan, ini kopi meningkat cukup signifikan, bisa dibilang seperti itu. Nah, bagaimana pergerakan kopi hari ini dari Anda Bu? Kalau pergerakan kopi dengan adanya wabah corona ini sebenarnya membawa berkah tersendiri buat kopi ya, terutama kopi Robusta. Karena masyarakat yang WFH, kemudian stay di rumah, mereka konsumen untuk menikmati kopi rumahan ataupun kopi instan. Pada saat yang bersamaan juga, kedai-kedai kopi dunia mengalami penutupan kan. Beberapa sudah mulai penutupan. Nah, kalau untuk hari ini kecenderungan sebenarnya untuk kedepannya harga kopi akan cenderung naik. Iya, akan cenderung naik Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi analis dari Rifan Finansindo Berjangka, Dewi Diana Ningrum. Dan sampai di sini IDX